Sahabat muslim, tahukah Anda, sekarang untuk mendapatkan susuk dan pelet, seseorang tak perlu susah payah datang ke orang pintar atau pergi ke Gunung Keramat, karena cukup mendownloadnya lewat handphone. Ya benar, cukup di-download. Tim Jendela Islam pun melakukan penelusuran atas fenomena ini. Tak tanggung-tanggung, jumlah penggunanya sudah mencapai ratusan ribu. Terlepas dari benar atau tidaknya keampuhan aplikasi ini, ternyata amalan yang ada di dalam aplikasi ini rata-rata memakai dua jenis metode. Pertama, menggunakan mantra kuno asal tanah Jawa, seperti Asmorogomo, Pengasih Kunjali, dan mantra Sukmoning Ratu Sejati. Sedangkan metode lainnya menggunakan amalan-amalan seperti sholawat maupun wirid. Sebelum menjawabnya, mari kita fahami dulu apakah itu susuk, pelet, maupun guna-guna. Ternyata susuk dan sebagainya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Biasanya digunakan untuk memikat suami. Dan di dalam Islam disebut dengan atiwalah, yakni memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan perantara sihir. Atas maraknya kebiasaan jahiliyah tersebut, Nabi bersabda, sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah adalah kesyirikan. Dalam Islam.com, perbuatan susuk dan semacamnya tak hanya dapat menarik suami, melainkan lawan jenis yang bukan mahram. Bahkan bangsa jin pun bisa tertarik, dan jika itu sudah terjadi, mahar penggantinya akan lebih sulit. Sahabat muslim, bicara mengenai susuk, santet, dan sejenisnya, ternyata Rasulullah pernah menjadi target guna-guna yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid al-Ashom. Oh iya sahabat muslim, perlu diingat, meski Rasulullah seorang nabi, namun sifat maksumnya tak berlaku untuk hal duniawi, seperti lapar, mengantuk, dan juga rasa sakit, sama seperti manusia pada umumnya. Oleh karenanya, santet dan guna-guna pun dapat mengenai Rasulullah. Adapun media sihir yang digunakan Labid al-Ashom dan putrinya adalah helai rambut yang diambil dari sisir beliau. Rambut Rasulullah didapat lewat strategi yang disusun Labid al-Ashom dengan putrinya. Lalu helai rambut tersebut diikatkan bersama kulit kurma jantan dengan 11 ikatan. Guna-guna itu tentu saja bertujuan membuat Rasulullah menjadi gila, bahkan meninggal dunia. Oleh karenanya, setelah terkena guna-guna, Rasulullah menjadi pelupa, merasa mudah lelah, hilang nafsu makan, dan sering berhalusinasi. Hingga di dalam mimpinya, Nabi didatangi oleh dua pria, satu duduk di dekat kaki dan satu duduk di dekat kepala. Salah satunya mengatakan bahwa Rasulullah telah terkena santet atau guna-guna, yang sumbernya ditaruh di dalam sumur dekat kediaman sang Nabi. Ketika bangun, malaikat Jibril membenarkan pernyataan malaikat yang ada di dalam mimpi Rasulullah. Dan bersamaan dengan itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyunya, yaitu surat Mu'awwizatain, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Nabi menyuruh sahabat untuk mengambil sumber guna-guna itu. Anehnya, buhul atau ikatan yang berjumlah 11 itu tidak dapat dibuka oleh para sahabat. Barulah ketika Nabi membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, buhul tersebut terbuka. Dan ajaibnya, jumlah ikatan buhul sama dengan jumlah ayat Mu'awwizatain tersebut, yakni berjumlah 11 ayat. Oleh karenanya, surat An-Nas dan Al-Falaq disebut surat yang memohon perlindungan, karena di awal surat ada ucapan Qul A'udzu, yang artinya, katakanlah, aku meminta perlindungan. Namun setelah sembuh, Rasulullah tak membalas perbuatan sang dukun, malah Rasulullah meminta hal tersebut dirahasiakan, karena khawatir kemarahan para sahabat akan memicu pertikaian dengan umat Yahudi. Sahabat muslim, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut. Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Yusuf, ya. Insyaallah saya akan jawab pertanyaan antum semuanya, ya. Ini ada masuk lagi pertanyaan. Waduh, menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana hukumnya menggunakan pelet ilmu putih seperti susuk dengan amalan puasa dan surat? Nah, ini. Pelet ilmu putih bisa membedakan ilmu putih dengan ilmu hitam dan abu-abunya gimana? Nah, ini juga masalah kan? Oke, kita bahas ya. Nah, intinya segala sesuatu yang kita lakukan itu
Innamal amalu binniyat. Niatnya apa? Melakukan ini tuh niatnya apa? Nah, sekarang kita lihat. Ada yang namanya hadis yang menyatakan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya yang namanya jampi-jampi, jimat, tiwalah adalah kesyirikan. Jadi intinya kita harus hati-hati bisa membedakan. Kan sebetulnya tidak perlu pakai susuk-susukan kalau misalnya kita ingin kemudian dilihat selalu indah, selalu cantik oleh suami itu. Kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Gimana caranya buka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah? Kita bisa berpuasa atas izin suami tentunya. Kemudian kita memohon berdoa kepada Allah, memperbaiki akhlak agar selalu terlihat kemudian akhlak yang solehah. Karena apa? Kecantikan seseorang, apalagi seorang wanita, itu dari apa? Dari akhlaknya, ya, bukan hanya dari paras wajahnya saja. Coba antum bayangkan, ada orang yang cantik tapi menyebalkan sekali. Bagaimana tuh? Tapi kalau orang yang kemudian menyenangkan, biasa-biasa pun terlihat cantik. Itu kan? Nah, karenanya ya, insya Allah. Jadi jauhkanlah sesuatu yang berpotensi, walaupun tidak, tapi berpotensi untuk kemudian menimbulkan kesyirikan, sebaiknya kita jauhi.